Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang amalan puasa ini dengan cukup panjang lebar, dan beliau menyebutkan ada 3 klasifikasi orang yang berpuasa. Beliau katakan yang pertama ada golongan shaumul awam atau puasa orang awam, puasanya orang kebanyakan. Mereka menjalankan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Akan tetapi sebagian besar dari mereka belum bisa sepenuhnya untuk meninggalkan kemaksiatan. Mungkin mata mereka masih melihat hal-hal yang dilarang, telinga mereka masih digunakan mendengarkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal riba dan lain sebagainya. Hati mereka masih berpikir yang buruk tentang manusia, berprasangka iri, dengki dan lain sebagainya. Itu puasanya orang awam. Maka sebagaimana Rasulullah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Jadi banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya puasa itu yang tidak hanya secara fisik mencegah dari makan dan minum, mereka bisa menjalankan itu, tetapi hatinya belum bisa dijaga, panca inderanya belum bisa dijaga. Nah, ada golongan puasa yang lebih tinggi kualitasnya, yaitu shaumul khusus, puasa khusus, yaitu puasanya orang-orang soleh, puasanya para aulia. Mereka bisa menjalankan puasa dengan kualitas yang lebih baik. Makan dan minum sepenuhnya bisa mereka jaga. Berhubungan suami istri di siang hari demikian juga. Dan panca indera mereka juga benar-benar dijaga. Jadi pandangannya, telinganya, penciumannya itu benar-benar mereka jaga. Sehingga mereka menganggap bahwa ketika indera mereka digunakan untuk melihat, mendengar, atau membaui hal-hal yang maksiat, mereka menganggap ini sudah menghilangkan atau mengurangi atau merusak puasa mereka. Dan jamaah rahmatullah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada kualitas puasa yang lebih tinggi lagi. Shaumul khususil khusus. Ini adalah puasa para nabi. Selain yang disebutkan di awal tadi, maka golongan yang ini benar-benar bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan kualitas terbaik. Tidak hanya secara fisik mereka berpuasa, tidak hanya panca indera mereka kekang, mereka jaga, akan tetapi hatinya pun, pikirannya pun benar-benar dikendalikan, sehingga jangan sampai terbesit sedikit pun pikiran-pikiran buruk. Jangan sampai hatinya berprasangka yang tidak baik terhadap orang, apalagi terhadap Allah. Jangan sampai kemudian
muncul keinginan-keinginan, bahkan terlintas sesuatu yang buruk saja dalam pikirannya atau dalam hatinya, itu mereka benar-benar mengendalikan, benar-benar mencegah dari hal tersebut. Ini adalah kualitas puasa terbaik yang tentu demikian yang diharapkan Allah agar kita bisa menjalankannya. Jadi tidak hanya sekedar puasa itu mencegah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami atau dengan istri di siang hari, akan tetapi seluruh bagian tubuh kita secara jasmani maupun rohani, hati kita benar-benar bisa dikendalikan semaksimal mungkin sehingga mencapai derajat tertinggi dari puasa. Para pemirsa rahimakumullah, maka inilah pentingnya bagi kita untuk mengevaluasi lagi. Sudah beberapa hari ini kita menjalankan ibadah puasa, namun apakah puasa kita sesuai yang diharapkan oleh Allah? Sehingga dikatakan bahwa puasa ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita lihat ayat tersebut, perintah puasa tujuannya agar kita bertakwa. Akan tetapi di sana disebutkan orang yang bertakwa itu dengan bentuk kata kerja. Padahal kalau kita ketahui dalam bahasa Arab, orang yang bertakwa seharusnya disebut muttaqin. Jadi kata benda, kata penyebutan adalah muttaqin. Tapi dalam ayat tersebut digunakan tattaqun, menggunakan kata kerja. Yang ini mengisyaratkan bahwa proses menuju ketakwaan itu perlu diusahakan. Bahwa proses untuk mencapai derajat takwa memang harus dengan usaha yang terus-menerus. Maka para pemirsa rahimakumullah, mari kita kembali lihat puasa kita, amalan-amalan yang sudah kita lakukan, apakah ini sesuai yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Benar-benar kita manfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Ada wabah corona saat ini, apakah itu berpengaruh terhadap ibadah kita? Justru makin down, atau justru ini semakin menguatkan keimanan kita? Kita sedang berada di musim musibah. Bagi orang beriman seharusnya ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Manusia sedang banyak beruzlah, menyendiri di rumah-rumah, menghindarkan diri dari hiruk pikuk keramaian, dari pasar, dari mal yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita jumpai hal itu, tetapi tahun ini kita mengurangi melihat yang demikian. Dan tentu ini harusnya berimplikasi yang positif. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah puasa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.